Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Titi Hermaniati, SPD MPD, pengawas SD Torwil Pendidikan Kecamatan Sugiyo. Yang terhormat Ali Rahmawati, STP MMA, Ibu Dr. Diah Ayundawati, MPD dari BAN SM Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Komite SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo, Kepala SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo, Bapak Ibu Guru SDN 1 Pangkaterjo, Bapak Ibu Wali Murid SDN 1 Pangkaterjo, dan lupa kepada anak-anakku SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, kita bisa melaksanakan aktivitas dalam rangka visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, tanggal 31 Agustus 2022 sampai 1 September 2022. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalah kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram menurut agama Islam. Bapak, Ibu, lebih-lebih tim asesor visitasi daring akreditasi tahun 2022, kami di sini selaku pembawa acara dalam rangka visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan. Pada susunan acara tersebut, yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga sambutan dari asesor, dan selanjutnya yakni ditutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah acara pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Bila hadiniyah bikulli sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan beliau Kepala Sekolah SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, kepada Bapak Sodikin SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Asesor BAN SM Provinsi Jawa Timur,
yaitu Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Yang saya hormati Ibu Dr. Dia Ayundawati MPD. Yang saya hormati Ibu Pengawas TKSD Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sujo, Ibu Haja Titik dari mana di SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu SDN 1 Pangkaterjo. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 1 Pangkaterjo yaitu Bapak Los. Juga Ibu Wali Murid SDN 1 Pangkaterjo, Ibu Sumija. Yang saya hormati Ibu Alumni SDN 1 Pangkaterjo, Mbak Ika Ramadhani, dan anak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkaterjo. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa dikatakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama untuk Ibu Asesor, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Laili Rahmawati dan Ibu Dia Ayunda dalam rangka visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN 1 Pangkaterjo. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Ibu Laili Rahmawati dan Ibu Ayunda dalam acara visitasi daring. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Nur Salam SPDI, yang telah berkenan hadir di acara pada akreditasi di lembaga kami. Kemudian yang berikutnya, bila selama dalam kegiatan visitasi daring nanti ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami atas nama kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, bila nanti kami dalam menyampaikan paparan maupun ada hal yang kurang berkenan, tinggal laku ucapan untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Asesor Ibu Laili Rahmawati dan Ibu Ayundawati. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan dalam acara ini kita semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan untuk sambutan yang terakhir, apabila dalam penyampaian sambutan ini ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya, terutama Ibu Asesor dan Ibu Pengawas SD maupun Ibu Komite, Bapak Komite, saya atas nama lembaga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian sambutan dari kami. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pangkaterjo Kecamatan Sujo. Mudah-mudahan dalam daring akreditasi tahun 2022, mudah-mudahan perjalanan kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan beliau Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA dan Ibu Dr. Dia Ayundawati MPD. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sodikin SPD SD,
yang terhormat Ibu Pengawas Bu Hajah Titik SPD MPD, yang terhormat Bapak Ketua Komite Pak Nur Salam, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SDN 1 Pangkat Rejo, yang terhormat para wali murid, wakil alumni, dan anak-anakku yang tercinta. Juga kepada mitra saya Bu Diah Ayunda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan temu awal untuk visitasi akreditasi di SDN Pangkat Rejo secara daring. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ya. Tapi saya lihat sepintas biar enggak terlalu, kok wajahnya kok tegang semua ya ini ya. Nah, gitu dong Pak Guyu Pak. Kayaknya kok tegang semua ya. Ya. Jadi jadi gini ya, sekarang rileks saja ya, walaupun ini visitasi sudah dimulai, sudah, jadi nggak usah terlalu banyak beban, kita ngalir aja. Yang jelas saya dan Bu Diah tidak galak kok Pak. Ya, jadi ya dijamin tidak galak ya Bu Diah ya. Jadi insya Allah kami akan memotret apa adanya dari semua yang ada di SDN 1 Pangkat Rejo, baik sarana prasarana, pelaksanaan pembelajaran, ya, kinerja guru, kinerja dari manajemen. Jadi santai saja, enggak usah tegang-tegang, insya Allah aman ya. Mungkin yang belum ngunjuk-ngunjuk dulu biar nggak dehidrasi, biar tensinya nggak naik. Ya, jadi santai saja. Jadi gini, sebenarnya akreditasi itu memang suatu keharusan yang harus dilalui oleh semua sekolah. Sebenarnya akreditasi itu bukan mencari kesalahan, tapi akreditasi merupakan upaya menyamakan atau meningkatkan mutu layanan dari sekolah. Bahkan akreditasi ini yang melakukan adalah independen. Jadi lembaga di luar kementerian ya, yang independen yang bisa memotret apakah sekolah itu layak melakukan pelayanan pendidikan, dan badan atau lembaga yang ditunjuk untuk mengeluarkan sertifikat adalah BAN SM. Saya dan Bu Diah adalah asesor atau petugas yang ditugaskan oleh BAN SM melakukan visitasi. Visitasi ini sebenarnya tujuannya adalah melakukan verifikasi, validasi, mengetahui keadaan real apa yang sudah dilakukan di SDN atau di sekolah masing-masing. Karena sebenarnya tujuan dari pelaksanaan akreditasi adalah mengetahui gambaran kinerja sekolah. Ini yang sedikit berbeda. Jadi yang kita potret adalah kinerja sekolah. Beda dengan akreditasi yang tahun-tahun sebelumnya, itu adalah akreditasi berbasis dokumen. Kalau sekarang ada akreditasi berbasis kinerja atau performa. Nah, di sini nanti kalau memang kinerja itu sudah bisa dipotret, itu sebagai alat pembinaan, penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga, jika sudah dilakukan akreditasi, maka akan keluar angka atau nilai atau kategori atau predikat itu untuk menentukan tingkat kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Sehingga sebenarnya banyak sekali manfaat dari akreditasi. Yang pertama mungkin acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagai acuan untuk melakukan pengembangan pendidikan. Nanti saya yakin setelah 2 hari ini, Bapak Ibu akan merasa, oh poin mana ya yang harus dikembangkan, poin mana yang saya akan lakukan, nanti akan muncul dengan sendirinya tanpa kami menyebutkan. Jadi memang manfaat dari akreditasi sebagai rencana pengembangan dari sekolah. Dan juga sebagai bahan untuk pemberdayaan pengembangan kinerja. Kinerja guru, kinerja kepala sekolah, mana poin-poin yang harus dikembangkan. Dan mendorong, memotivasi peningkatan kualitas sekolah. Intinya di situ. Ya.
Tentunya kalau sekolah itu punya mutu, punya kualitas, maka sekolah itu akan mampu menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. Mutu lulusan yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang berkualitas sehingga bisa mengisi pembangunan ini lebih baik lagi. Sehingga tujuan kami 2 hari ini santai saja. Kita akan ngecek aja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita akan melihat apa yang Bapak Ibu sudah siapkan. Sehingga mohon maaf Pak Sodikin, kemarin malam-malam saya japri ya, dapat surat cinta dari saya, tolong disiapkan. Saya yakin di sekolah Pangkat Rejo itu sudah melakukan. Mungkin saat mengunggah ke Sispena itu terbatas waktu ya, sehingga beberapa kendala, sehingga banyak dokumen yang tidak dapat diakses. Banyak dokumen yang mungkin volumenya terlalu besar sehingga tidak bisa diakses, atau cara uploadnya itu memilih Google Drive yang tidak untuk umum ya, sehingga kami nggak bisa. Enak sih saya baca DU-nya cepat ya. Jadi kalau ada dokumen banyak yang nggak, wah ini cepat nih aku membacanya. Jadi saya dan Budia sebelum bertemu kali ini, kami sudah mempelajari sebenarnya SDN Pangkat Rejo itu seperti apa. Nah, hari ini kita memvalidasi dan memverifikasi. Tapi alhamdulillah dengan gerak cepat juga Pak Sodikin dan tim membalas surat cinta saya ya, sehingga sudah memberikan beberapa dokumen yang saya blood kuning ya. Jadi saya tetap praduga tak bersalah ya. Jadi mungkin sekolah keburu-buru ya, sehingga uploadnya kurang bisa maksimal. Jadi mungkin itu, jadi saya harap nanti rileks aja nih Pak Sodikin dan tim ya dalam melakukan kegiatan 2 hari ini. Jadi kita insya Allah memotret tidak macam-macam, kita berusaha motret sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin dari Budia ada tambahan, saya persilakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budia suaranya masih di mute. Oke, terima kasih Bunda Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Preambulnya saya ikut Bunda Laili saja, saya to the point saja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Laili tadi benar. Mungkin yang saya garis bawahi bahwa pada visitasi akreditasi kali ini Bapak Ibu adalah berbasis kinerja, tidak hanya berbasis dokumen. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya yang dimaksud dengan basis kinerja bagaimana. Jadi yang kami maksud di sini, kita tidak mengutamakan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen memang perlu, namun yang perlu lagi adalah proses ya, proses penjenengan membuat dokumen, membuat perencanaan sangat bagus, tetapi kalau tidak dilaksanakan, tidak dievaluasi dan tidak ada tindak lanjutnya, berarti itu dokumen sia-sia kan ya, perencanaan itu sia-sia. Jadi nanti selain kita akan melihat dokumen yang sudah penjenengan buat, kita akan menanyakan bagaimana, apakah perencanaan yang ada di dokumen itu penjenengan laksanakan, apakah sudah penjenengan evaluasi hasilnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jadi semua program itu pasti didahului dengan perencanaan, ya. Dengan perencanaan kemudian ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah setelah evaluasi ada RTL-nya. Nah itu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita santai saja ya. Kalau saya lihat memang teman-teman sekarang tuh diam gitu, ketawanya kayaknya susah gitu ya. Mungkin perlu olahraga dulu ini, kencangkan apa, melemaskan ototnya dulu. Pak Sodikin kita nyantai aja lah gitu, nyantai aja lah, kita ngomong-ngomong saja lah, kita sharing-sharing gitu. Ya mudah-mudahan nanti saya yakin sudah berjalan 10 menit, 15 menit nanti Bapak Ibu sudah akan mengetahui bagaimana karakter kita, saya dengan Bunda Laili bagaimana. Pak Sodikin saya kan sudah ngebel-ngebel ini sama Pak Yusuf, yo Pak Yusuf.
apa asesor ya. Itu ditakokno opo gitu ya. Iya Pak Sodikin ya. Gambarannya. Sampai jam piro gitu pasti itu. Dan itu memang itu berarti usaha. Kalau penjenengan tidak telepon atau tidak ngebel Pak Yusuf itu malah nggak ada usaha Pak Sodikin. Nah, itu jadi sedikit banyak itu nanti pasti Pak Sodikin sudah mempunyai apa ya bekal bagaimana karakter kami sebagai asesor itu ya. Jadi tenang saja Pak Sodikin tadi kita bukan makhluk yang menyeramkan kan ya. Jadi karena selama ini kalau yang saya tahu kemarin Pak Yusuf juga begitu, image daripada asesor serem gitu ya, keren. Ini apa mboten Bapak Ibu? Image-nya loh, image-nya maksudnya. Jadi yang ada di kepala kita, karena saya pun dan Bunda Laili juga pernah pada posisi teman-teman ini, ketika saya akan melakukan apa visitasi gitu ya, sama seperti itu tegang. Kemudian yang ada di pikiran, aku ditakoki opo gitu ya, aku ditakoki opo, aku iso jawab ora pasti itu. Ya, sehingga image daripada asesor itu yang serem, keren gitu ya, itu pasti masih melekat itu di jiwa teman-teman itu. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa keren ya, Bunda ya. Keren gitu. Kalau dibutuhkan ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, pilih mana? Pak Sodikin, pilih mana Pak Sodikin? Pilih kita yang keras, tapi cepat, atau nyantai gitu. Nyantai Bu. Santai selesai. Santai selesai berarti jam 5 siap nggih? Isa Bu, sampai Isa. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang tuh kita memotret ya, memotret itu apa adanya, berarti apa yang ada di SDN Pangkat Rejo ini nanti akan kita jadikan sebagai bekal untuk membuat suatu laporan. Ya, jadi laporan yang akan kita buat nanti adalah sesuai lapangan, ya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Pak Sodikin, ini akreditasi ini sudah yang keberapa Pak Sodikin di SDN 1 Pangkat Rejo? Untuk yang pertama kali Bu ya. Loh, belum pernah dulunya. Oh, sebelumnya sudah. Untuk saya yang pertama. Oh, begitu. Kemarin dapat apa Pak Sodikin? Nilai A. Sebelumnya. Dapat apa? Dapat nilai A juga. Oh, nilainya berapa itu? 91. Wah, itu luar biasa itu. Nah, ini berarti tugasnya Pak Sodikin berat. Beratnya bagaimana? Pak Sodikin harus mempertahankan nilai itu. Nah, cuma, ini saya bukan ngedendeni loh ya. Tidak ngedendeni. Cuma memang sekarang, sekali lagi penilaiannya lain dengan yang dulu. Kalau dulu pokoknya dokumennya lengkap, itu bagus, nilainya 4. Nah, sekarang tidak hanya dokumennya saja. Yang kita lihat prosesnya. Ketika penjenengan membuat suatu program, misalnya ekstrakurikuler, bagaimana program itu mana, kemudian prosesnya itu dilaksanakan bagaimana, mana bukti fisiknya, mana daftar hadirnya, mana fotonya, kan kita lihat seperti itu. Kemudian kita misalnya saya menanyakan tentang RPP. Saya tidak hanya melihat, oh RPP-nya sudah lengkap, RPP sudah bagus, tidak seperti itu. Tapi bagaimana proses membuat RPP, komponen apa yang ada, bagaimana penjenengan menurunkan dari KD ke tujuan pembelajaran, saya bocori nih Pak. Dan nanti guru-guru silahkan belajar dulu ini. Jadi itu, pemahaman penjenengan tentang perangkat pembelajaran itu untuk guru-gurunya bagaimana. Ya, kemudian bagaimana Pak Sodikin sebagai manajerial mengelola anak buah gitu ya di sekolah itu sehingga program-program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sedikit tentang proses apa ya berbasis kinerja ya sekali lagi. Jadi kita penilaian kita itu ada 4 cara. Satu yaitu dengan observasi langsung, observasi lapangan ya. Kemudian dengan kita melihat dokumen, kemudian dengan wawancara, yang keempat dengan angket. Nanti kita akan menyebarkan angket juga untuk anak-anak. Ya. Jadi kemarin
Pak Sodikin sudah menghubungi saya untuk berapa anaknya yang kelas tinggi, karena kalau kelas rendah belum bisa untuk menjawab. Maka dari itu saya yakin untuk SDN 1 Pangkaterjo ini sudah siap dan memang sudah menunggu-nunggu kapan yo aku divisitasi gitu loh. Walaupun sebenarnya itu ya nunggu ya wedi ya Betul. Ya enggak apa-apa, sekarang masih ketawanya saja masih rodok-rodok gimana ya. Tapi nanti kalau sudah closing itu baru rasanya itu merdeka gitu ya. Jadi merdeka itu bukan hanya kurikulum saja, visitasi juga visitasi merdeka. Itu kalau sudah closing nanti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan teman-teman semangat, tidak usah takut, kita ngobrol-ngobrol saja santai. Kita selesai jam 2 oke, jam 3 oke, jam 5 oke, isak juga oke. Ya, oke. Itu silakan nanti sambil menikmati wingko babatnya mungkin, menikmati apanya itu monggo lah. Gorengannya. Iya, gorengannya. Kalau saya ini tadi sarapannya gedok ya, Bu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita mulai ya visitasi ini semoga lancar, membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari tim Ibu Asesor dari Ban SM Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat terkait di Lembaga SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Terima kasih dan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni acara penutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya selaku susunan acara, ada kekurangan, kekhilafan dalam mengantar acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pembacaan doa, mudah-mudahan acara ini bisa berlancar dan membawa manfaat barokah yang akan disampaikan beliau Bapak Nur Salam SPD panjenengan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan profil Sekolah SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan yang akan disampaikan beliau Bapak Sodikin SPD SD kepada Bapak Sodikin SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Dipersilakan. Buka di sini. Belum tak buka sih. Tenang ya. Pengapunten Bu, sekedap. Bu, jangan diturunin dulu, jangan share screen dulu. Ibu buka PPT-nya dulu. Kalau PPT-nya sudah buka, baru klik share screen.
Jadi Ibu stop share screen dulu. Itu Buka. PPT-nya dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, baru share screen. Baru klik yang share screen. PPT-nya sudah bisa dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah. Klik share screen. Yang mana Klik hijau share itu? screen. Ya, terus pilih filenya mana. Kan kelihatan tadi PPT yang sudah dibuka tadi. Ya. Sudah terlihat nggih, Bu? Ya, di slideshow. Ibu tenang ya, Ibu jangan panik kayak panik. Tenang saja, pelan-pelan saja. Sampun. Nah, bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asesor kita, Ibu Dr. Laili Rahmawati, STP MMA. Yang terhormat Ibu Dr. Dia Ayundawati, MPD. Perkenankanlah kami akan memaparkan profil SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Lamongan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kagem Ibu Dr. Laili Rahmawati, STP MMA, dan Ibu Dr. Dia Ayundawati, MMD, di tim visitasi daring akreditasi tahun 2022 di SDN Pangkaterjo 1, tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2022. Yang pertama berkaitan dengan profil Kepala Sekolah SDN 1 Pangkaterjo untuk nama Sodikin SPDSD NIP 1980725 2010 1001. Jadi kami angkatan tahun 2000. Kemudian tempat tanggal lahir Lamongan 25 Juli 1968, pangkat golongan pembina 4A. TMT sebagai kepala sekolah Ibu tanggal 17 Desember 2019, kemudian melaksanakan tugas baru tanggal 2 Januari 2020. Alamat saya yaitu Desa Sekar Bagus, RT 01 RW 06, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Suko, Kabupaten Lamongan. Riwayat terkait dengan pendidikan saya, Ibu. Yang pertama, saya SDN 1 Sekar Bagus, SMP Negeri 1 Sugio tahun 86, SPG Negeri Lamongan tahun 89, UNESA D2 PGSD Surabaya tahun 2000, dan UTS1 PGSD tahun 2009. Itu tentang riwayat pendidikan saya. Pengalaman kerja, yang pertama, untuk guru kelas di SDN 1 Sekar Bagus, kemudian mulai tahun 2000 sampai 2001, untuk 2001 sampai 2019 yaitu menjadi guru kelas juga. Kemudian menjadi kepala sekolah terhitung tahun 2019 sampai sekarang ini. Kemudian terkait dengan profil SD lembaga kami, nama SDN 1 Pangkaterjo, alamat di Dusun Dagelan, Desa Pangkaterjo, Kecamatan Sugo, Kabupaten Lamongan, dengan SS 10105070708, NPSN 20509015, tanggal berdiri 1 Januari 1939, dengan email sdnpangkaterjo@gmail.com. Ini merupakan foto gapura kami yang sementara dalam proses penyelesaian pengerjaan, dan yang kedua foto ruang kelas yang ada di lembaga kami. Berikutnya terkait dengan visi SDN 1 Pangkaterjo. Yang pertama, visi. Terwujudnya siswa yang
cerdas, terampil, sehat, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Itu terkait dengan visi SDN 1 Pangkaterjo. Terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, sehat, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi SDN 1 Pangkaterjo yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Yang keempat, mewujudkan siswa yang disiplin. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang keenam, meningkatkan prestasi siswa dengan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan semangat kompetitif dan jiwa literasi. Yang kedelapan, mengembangkan dan menguatkan budaya sekolah dan sikap nasionalisme. Yang kesembilan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kesepuluh, menanamkan dan menguatkan pendidikan anti korupsi yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, keberanian, dan kepedulian. Untuk yang terakhir, mewujudkan pendidikan, mewujudkan sekolah adiwiyata yang kondusif, sejuk, indah, aman, dan nyaman, serta berwawasan lingkungan. Berikutnya, Ibu, terkait dengan Dena SDN 1 Pangkaterjo. Yang pertama, ada lapangan untuk upacara sekaligus lapangan untuk olahraga. Kemudian ada perpustakaan, ada ruang kelas 1, 2, ruang kelas 4 dan 6, 4 dan 5, ruang kelas 1 dan 6, kemudian ada WC anak dan guru, serta ada ruang kepala sekolah dan guru. Terkait dengan sarana, Ibu, mohon maaf, lembaga kami hanya memiliki 3 ruang kelas. Sehingga untuk kegiatan pembelajarannya itu ada 6 rombel, di dalam satu kelas dibagi 2 rombel. Sehingga satu kelas itu dikasih sekat. Sehingga untuk ruang kelas 1 itu bersama dengan ruang kelas 6, ruang kelas 4 itu sekatannya dengan ruang kelas 5, serta ruang kelas 2 disekat dengan ruang kelas 3. Terkait dengan perpustakaan, Ibu, mohon maaf sebelumnya, perpustakaan kami itu ada, tetapi dalam kondisi rusak berat, sehingga sementara ini tidak bisa digunakan, karena posisinya bangunannya itu sudah retak parah dan sudah miring. Kemarin sudah saya adakan usulan tentang rehab, ternyata belum ada tindak lanjut dari Dinas Kabupaten Lamongan. Jadi untuk perpustakaan sementara kita memanfaatkan sudut baca yang berada di dalam kelas. Terkait dengan kondisi sarana yang ada di lembaga kami, yaitu yang pertama ada gedung sekolah terdiri dari 3 ruang kelas. Ini ada ruang perpustakaan, Ibu, beginilah kondisinya, ya. Kemudian ada ruang guru, kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada toilet. Toilet ada 3 bagian, yang pertama untuk toilet guru, yang 2-nya untuk siswa. Berikutnya, Ibu, terkait dengan prasarana, yang pertama ada lapangan olahraga, yang dimana ketika hari Senin
kita memanfaatkan lapangan olahraga untuk kegiatan upacara bendera. Sekaligus ketika pembelajaran olahraga, kita juga dalam memanfaatkan lapangan itu. Terkait dengan tempat parkir, mohon maaf Ibu, inilah parkir tempat lembaga kami yang sekarang alhamdulillah ada taraf perbaikan pavingisasi. Lembaga kami dapat bantuan dari dinas terkait dengan paving di halaman sekolah kami. Terkait dengan jumlah tenaga pendidikan di SDN 1 Pangkaterjo, yaitu terdiri dari 12, 6 tenaga guru PNS ditambah dengan 4 tenaga GTT, sehingga 5 tenaga GTT untuk 1 kepala sekolah. Untuk guru kelas ada 6, guru penjas 1, ini statusnya P3K, guru PAI ini 1 GTT, penjaga maaf tidak ada, sehingga ketika kegiatan kebersihan ya teman-teman guru kita beri tugas untuk membimbing anak untuk piket kelas. Guru bahasa Inggris ada 1, kemudian guru bahasa Arab ada 1 juga. Kebetulan yang menjadi guru bahasa Arab adalah Bapak komite kita, Bapak Kiai Nur Salam, SPDI. Kemudian guru SPK atau bahasa Jawa ini ada 1 GTT dan guru matematika tidak ada. Sehingga jumlahnya 11 tenaga guru dan ditambah 1 kepala sekolah. Terkait dengan data kepala sekolah, ini saya sendiri Sodikin sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Khalil SPD sebagai guru kelas 3, Bapak Muhammad Rianto SPD guru kelas 6, Ibu Sundaryani SPD guru kelas 4, Ibu Tria Lindawati SPD guru kelas 2, Ibu Dianeksi SPD guru kelas 1, Bapak Mas Rudi SPD guru kelas 4, untuk guru PJUK adalah Bapak Didi Ikhwan SPD, Bapak Nur Salam SPD sebagai guru bahasa Arab, Ibu Siti Muawana SPD sebagai guru bahasa Inggris, Ibu Mujiviana SPD guru bahasa Jawa sekaligus guru SPK. Sedangkan untuk guru agama, pendidikan agama Islam adalah Ibu Afifa SPD. Kemudian susunan pengurus komite SDN 1 Pangkaterjo, yang pertama Bapak Nur Salam SPD sebagai ketua yang merupakan tokoh masyarakat, alamatnya Dusun Dagelan. Kemudian Bapak Nur Kozin sebagai sekretaris, wali murid kelas 6, alamatnya Dusun Dagelan. Ibu Fati Rahayu sebagai bendara, juga wali murid, alamatnya Dusun Dagelan. Ibu Rumiati sebagai anggota, tokoh masyarakat, alamatnya Dusun Dagelan. Kemudian Bapak Rohman sebagai anggota juga merupakan wali murid, alamatnya Dusun Dagelan. Begitulah Ibu terkait dengan pengurus komite SDN 1 Pangkaterjo. Kemudian jumlah siswa SDN 1 Pangkaterjo Ibu, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2020 jumlahnya 35 anak. 2020 sampai 2021 ini 30 siswa anak. Tahun ajaran 2021-2022 40 siswa. Sedangkan untuk tahun ajaran 2022 sampai 2023 ini jumlahnya 40 siswa, untuk kelas 1 4 siswa, untuk kelas 2 8 siswa, untuk kelas 3 4 siswa, untuk kelas 4 7 siswa, untuk kelas 5 9 siswa, untuk kelas 6 8 siswa. Jadi hanya 40 siswa Ibu, mohon maaf karena SD kami berada di desa dan banyak lembaga yang berdiri di sekitar lembaga kami, ada MI, ada SD swasta juga. Terkait dengan materi pelajaran di lembaga kami, terkait dengan K13 diperuntukkan untuk kelas 2, 3,
5 dan 6. Sedangkan materinya ada tema agama, fisika, PJOK, dan blog. Terkait dengan materi kurikulum merdeka, ini yang baru dilaksanakan untuk tahun ajaran 2022-2023, ini khusus kelas 1 dan 4, yang materinya terdiri dari matematika, P5, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, agama, seni budaya, PJOK, IPA, dan bahasa Jawa. Terkait dengan kegiatan ekstra itu, di lembaga kami ada ekstra olahraga, yaitu sepak bola. Kemudian ada kesenian, diantaranya ada seni tari, seni hadra. Kemudian ada ekstra pramuka, baik pramuka siaga maupun pramuka penggalang. Terkait dengan kegiatan keagamaan Ibu, bahwa SD kami telah melaksanakan ekstra keagamaan, diantaranya ada tahfidz surat-surat pendek, ada sholat duka, ada peringatan hari besar Islam, ada istighosa, ada sholat zuhur berjamaah. Ini terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lembaga kami. Terkait dengan program 15 menit sebelum masuk, lembaga kami juga melaksanakan kegiatan literasi untuk anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang nantinya dipandu oleh Bapak Ibu guru yang berada di kelas masing-masing. Ini Bu merupakan sudut baca di lembaga kami, ada pojok literasi. Dan alhamdulillah anak-anak juga sudah melaksanakan seperti itu. Terkait dengan rencana pengembangan Ibu, yang pertama standar isi program adalah pengembangan dan peninjauan ulang silabus dan LP setiap tahun. Sasaran terusulnya kurikulum SD melalui tim pengembang kurikulum. Kemudian capaiannya tim pengembang kurikulum, yaitu diantaranya adalah kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kemudian terkait dengan standar proses, program kami mengembangkan kompetensi guru dengan mengadakan penilaian secara intensif tentang proses pembelajaran. Yang kedua, sasaran meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplementasikan langkah-langkah pembelajaran sesuai standar proses. Untuk capaiannya, meningkatnya kemampuan guru dalam kompetensi model-model pembelajaran. Ibu asesor yang saya hormati, untuk berikutnya terkait dengan standar lulusan, program penyusunan dan pengembangan metode evaluasi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Sasaran diterapkannya sistem evaluasi belajar yang mengkoordinir keanekaragaman belajar siswa. Capaiannya adalah hasil nilai anak meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan standar pengelolaan berikutnya, program sosialisasi visi dan misi melalui forum rapat dan sarana yang tersedia. Ini kami mensosialisasikan lewat forum rapat bersama Bapak Komite dan Ibu Pengawas atau Pak Pengawas, serta sarana yang tersedia melalui sosialisasi banner yang kita pasang di depan sekolah. Sasaran warga sekolah dan orang tua, capaian warga sekolah dan orang tua mengetahui tentang visi dan misi sekolah. Terkait dengan perundungan, yaitu upaya pencegahan terhadap bullying, yakni melalui sosialisasi tentang materi mengenai bahaya bullying serta dampak atau akibat dari bullying. Alhamdulillah lembaga kami juga sudah melaksanakan seperti itu Ibu. Ya, sudah ada sosialisasi terhadap anak, sudah ada ya tentang memberikan pengertian tentang bahaya bullying, dan kita memasang poster-poster yang dipasang di setiap kelas tentang bullying. Terkait dengan perilaku religius Ibu, perilaku religius yang diterapkan di sekolah kami yakni membiasakan diri tentang sholat duka. Alhamdulillah lembaga kami sudah melaksanakan yang dilaksanakan sebelum pembelajaran yang dipandu oleh Bapak Ibu Dewan Guru maupun Ibu Guru Agama.
Kemudian ada hafalan surat pendek, ada membaca istighosah bersama setiap hari Jumat pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada sholat zuhur secara berjamaah yang dipandu oleh bapak guru yang berada di lembaga kami sebagai imamnya. Terkait dengan kedisiplinan di sekolah kami sudah berjalan dengan baik karena mengacu pada tata tertib yang sudah ada. Jika terdapat siswa yang tidak masuk selalu menggunakan surat izin. Perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, setiap kali diberikan tugas, siswa selalu kolektif mengumpulkan tugas yang diberikan oleh bapak atau guru. Yang kedua, siswa dengan penuh tanggung jawab selalu bersungguh-sungguh dan tidak pernah keberatan terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Inilah Ibu dokumentasi tentang kegiatan istighosah yang dilaksanakan setiap Jumat pada pukul 6.00 sampai pukul 7.00. Berikutnya terkait dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah, ini hari Senin sampai Kamis pukul 11.30 sampai 12. Ini ketika anak-anak sudah selesai melaksanakan pembelajaran, dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Dokumen kegiatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah lembaga kami sudah melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu kegiatan Isra Mi'raj yang kebetulan kemarin kita laksanakan di lembaga kami. Dengan penceramah kita memanfaatkan Bapak Komite, Bapak Kiai Nur Salam sebagai pembicara. Dokumentasi peringatan Tahun Baru Islam. Alhamdulillah kemarin lembaga kami juga melaksanakan kegiatan seperti itu agar anak-anak terbiasa tentang pembiasaan diri keagamaan terkait dengan karakter pendidikan anak, religiositas. Berikutnya terkait dengan kegiatan pramuka. Alhamdulillah lembaga kami juga melaksanakan kegiatan itu Ibu, yang dilaksanakan pada hari Jumat pada pukul 14.00 sampai 15.30. Ini merupakan kegiatan di lembaga kami, kegiatan pramuka. Untuk pembinanya yang putra adalah Bapak Muhammad Trianto, untuk pembina putri adalah Ibu Tria Lindawati. Dokumentasi kegiatan pesantren Ramadan. Alhamdulillah kemarin juga kita melaksanakan di lembaga kami kegiatan berbuka bersama, kemudian sholat tarawih berjamaah bersama di halaman sekolah kami. Yang menjadi imam juga Bapak Kiai Nur Salam SPDI sebagai komite kita. Kegiatan yang terkait dengan jogoregol. Jadi anak ketika masuk halaman atau gapura itu selalu ada Bapak Ibu guru yang ada di depan. Ini secara bergantian melaksanakan piket jogoregol untuk kegiatan pembiasaan setiap hari. Terkait dengan ekstra seni tari, Ibu, kita laksanakan pada hari Selasa pukul 14.00 sampai 15.30. Ini anak-anak sedang melaksanakan latihan tari remo yang dipandu oleh Ibu guru kita, Ibu Tria Lindawati, sebagai pembimbing seni tari di SDN 1 Pangkaterjo. Ini merupakan kegiatan Maulid Nabi yang setiap tahun alhamdulillah kita rutin melaksanakan. Berikutnya terkait dengan implementasi pawai karnaval. Kita serta berpartisipasi ketika dusun Dagelan, Desa Pangkaterjo, Kecamatan Sugiyo melaksanakan kegiatan karnaval. Sehingga kami juga diundang dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pawai karnaval dalam peringatan
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Dokumentasi kegiatan perkemahan baru saja pada tanggal 15 Agustus kemarin, lembaga kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan perkemahan yang berada di lokasi Waduk Gondang. Ini lokasi yang berada di Kecamatan Sugio. Alhamdulillah lembaga kami juga dapat juara dalam lomba varian regu tergiat. Mohon maaf, juara kami mendapat juara regu tergiat dalam kegiatan perkemahan yang dilaksanakan kemarin. Berikutnya terkait dengan profil yang berupa video, mohon maaf Ibu, ini cuma sedikit, barangkali nanti ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, slideshow. Mohon maaf Ibu, ada kendala untuk audionya. Tadi belum di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di lembaga kami, Lembaga Ejaan 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Lembaga Ejaan 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan berdiri pada tahun 1939 yang beralamatkan di Dusun Dagelan, Desa Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Adapun visi dan misi SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, visi adalah terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, sehat, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Adapun misi SDN 1 Pangkaterjo adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Yang ketiga, membentuk siswa dan perilaku siswa yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Yang keempat, mewujudkan siswa yang disiplin. Yang kelima, membina kemandirian serta didik melalui kegiatan kebiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Adapun jumlah tenaga kependidikan di SDN 1 Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, jumlah guru PNS ada 6 orang, jumlah guru GTT ada 4 orang, ditambah 1 kepala sekolah.
Demikianlah untuk paparan dari kami sebagai Kepala Sekolah IDN 1 Pangkerjo. Barangkali dalam pemaparan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama Kepala Sekolah mohon maaf kepada Ibu Asesor, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan intinya Shirathul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seiring dengan selesainya paparan dari kepala sekolah, berarti setelah ini itu di stop share dulu Bu Siti Ma'awana, di stop share ya, oke. Berarti kita sudah setelah ini lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, gimana Bu Siti Ma'awana sampun bisa membuat breakout? Ya. Jadi breakout-nya kita bagi 2 room ya Bapak Ibu ya. Room Mohon yang maaf pertama. Ibu, untuk sementara Bu Siti Ma'awana belum selesai membuat breakdown-nya. Oh iya. Ya. Enggak apa-apa. Rest dulu Bunda. Enggak apa-apa. Makanya kita istirahat dulu 10 menit. Kita butuh ke toilet. Disiapkan aja breakout-nya. Room pertama itu Budia Ayunda bersama dengan Pak Sodikin dengan Bapak Ibu guru ya. Room yang kedua saya sama komite, wakil wali murid, alumni, siswa, mungkin ada 1 guru yang mendampingi. Sebaiknya pada ruang yang berbeda Pak kelasnya Pak. Oke, jadi antara breakout room 1 dengan room 2 itu di ruangan yang berbeda. Monggo disiapkan, ini kita ada rest dulu 10 menit, monggo ngunjuk-ngunjuk gorengan-gorengannya didahar dulu. Saya juga mau ke toilet. Pak Sodikin, saya minta dikirimi PowerPoint yang untuk presentasi tadi, Pak. Ya, Saya tunggu. Dijapri ke WA kami ya, Pak. Japri aja ke saya ya, Pak ya. Ya, kita rest dulu sementara disiapkan breakout-nya. Saya mau ke toilet dulu. Apa Pak Japri? Terus menyiapkan nama. Dua lah. Suara nih. Di plan. Oh, di mute maksudnya Nanda. Mute.